Menjadi ibu bukan hanya tentang membesarkan anak, tetapi juga perjalanan panjang penuh cerita, air mata, dan doa. Di balik senyum yang terlihat kuat, sering ada hati yang diam-diam lelah dan butuh didengar. Dalam ruangan yang nyaman ini, setiap ibu akhirnya menemukan kesempatan untuk mencurahkan isi hatinya. Orang-orang tahu aku orang yang, ya ibu bunda-bunda tahu, aku orang yang terlalu ceria, mungkin kadang-kadang kebablasan, karena aku nggak mau melihat orang sedih dari dulu. Orang mau melihat aku sedih dan orang nggak perlu tahu kesedihan aku, tapi aku senang untuk membuat orang lain senang. Ternyata, masing-masing finalis memiliki cerita dan perasaan yang begitu dalam. Dari curahan hati inilah, para finalis Top 10 Mother of the Year 2025 semakin dekat satu sama lain. Karena mereka mulai saling mengerti, saling memahami, dan saling menguatkan. Teman-teman saya benar-benar bisa menjadi dirinya sendiri di sini, gitu. Karena satu landasannya adalah kita tidak saling judge. Jadi semuanya bisa kebuka. Terus kemudian keahlian atau expertnya Om Toge juga yang bisa menerawang kita nih. Peserta yang ini, itu masalahnya ini. Itu saya juga penasaran, pengen cepat ditebak habis ini. Kira-kira kalau saya apa ya? Dan saya dapat insight-insight baru juga di situ, karena dari permasalahan teman-teman misalnya, oh kalau permasalahannya seperti ini, ternyata penyelesaiannya seperti ini, atau dampaknya ke depan jika diteruskan seperti apa. Jadi meskipun saya belum sempat bertanya untuk problem saya cukup tetap dapat insight dari Om Toge seperti itu. Hai Bun. Kali ini aku mau kasih testimoni yang jujur soal gendongan Kadelmi. Jadi selama karantina di Mother of the Year 2025 ini, anakku tuh jet lag gitu ya. Dan tiba-tiba demam, panik gak? Tapi alhamdulillahnya ketolong banget sama gendongan Kadelmi. Karena selama nenangin anakku, selama anakku demam, justru anaknya jadi lebih erat gitu ya, karena aku gendong jadi lebih tenang gitu ya, karena pelukan yang tercipta dari gendongan Kadelmi benar-benar erat, memeluk, menopang, dan gampang dicium. Jadi Asta itu sebelum 2 tahun ke bawah malah Pak. Jadi itu tantrumnya luar biasa. Kemarin sempat pas dia lagi gimnastik, jadi emang dia kebetulan kan biasanya saya ikutin 2 kelas. Pada saat itu dia minta kayak kelas jumper itu tuh kayak gimnastik, jadi dia lompat-lompat apa segala macam, tapi dalam keadaan dia udah ngantuk banget. Tiba-tiba dia lari ke bawah trampolin itu kan, jadi takutnya orang-orang pada lompat-lompat gitu kan. Saya bilang, Asta jangan di situ, kalau mau kita pulang aja. Intinya dia kekeh ingin tiduran di situ, itu kan bisa membahayakan dia kan. Sebagai orang tua saya kan mau nggak mau kayak harus narik dia Pak, gitu kan, maksudnya secara paksa untuk melindungi dia gitu. Akhirnya saya bawa ke mobil, dan di mobil pun juga maksudnya nggak berhenti. Selama di perjalanan juga saya udah berhenti mencoba 3 kali gitu, dan itu tetap nggak berhasil. Akhirnya dia nangis apa segala macam. Tapi saya selalu ngomong kayak gini, Asta, kalau Asta sedih, Asta ngomong sama Mama. Jadi maksudnya Mama paham kok apa yang Asta ini. Tapi emang sekarang dia kalau misalnya nangis Pak, nggak kayak dulu banget. Jadi kalau misalnya dia kayak kecewa, maksudnya di usia dia yang 2 tahun 7 bulan saat ini, alhamdulillah dia paling cuma gini aja, Atta sedih gitu aja. Apakah sebetulnya tantrum itu Pak memang wajar, atau ada yang bilang juga katanya kalau anak tantrum itu karena orang tuanya salah didik karena tidak tegas kayak gitu. Ya kalau ekspresi kecewanya nangis, nangis menurut kita aman atau bahaya? Kalau menurut kita aman, ya oke, nggak apa-apa, udah beres. Ya, tapi kalau misalnya ekspresi kecewanya pada saat itu yang sebelum kita apa ini masih defaultnya dia ini banting-banting badan misalnya, atau jedukin kepala, atau banting barang lempar, itu menurut kita bahaya atau aman? Ya kalau menurut kita masih aman ya nggak apa-apa, tapi kalau menurut kita bahaya ya berarti itu jadi tanda buat kita untuk mengajak dia eksplorasi, ngenalin dia bentuk ekspresi emosi yang oke, yang bagaimana. Nah, pada saat dia mengekspresikan emosi, yang perlu kita lakukan adalah menemani secara emosi. Ya, kayak kalau ada orang curhat sama kita. Ya, kalau ada orang curhat sama kita, terus kitanya terlalu sering ngomentarin ceritanya, kan malah jadi bete dia.
Ya kan? Karena orang curhat itu kan butuhnya didengarkan pakai hati. Ya, yang dia butuhkan kan telinga yang berhati. Ya kan? Bukan komentator. Mam, alhamdulillah ya di karantina ini disediain playground yang seluas ini, jadi anak-anak gak cranky gitu. Iya, bener-bener well prepared karena sewa mainannya Gizel Rental. Banyak banget aneka mainannya dan tersedia pilihan untuk event-eventnya Bunda nih. Wow. Jadi anak makin seru dan nyaman main di playground. Wow, cocok banget nih buat acara ulang tahun atau gathering keluarga ya. Bener banget, dan harganya juga bisa disesuaikan. Mulai 399.000 aja. Terima kasih kepada Om Toge yang telah membuka ruang untuk para bunda agar berani bersuara dan saling menguatkan. Ya, kalau mau ngomonginnya kesehatan mental, ya seperti yang dilakukan kalau kita bernafas. Nggak pakai dihitung-hitung, nggak pakai dipikirin, nggak pakai dimasalahin. Dilakukan saja, ditunaikan saja, sehari, selangkah. Ya, targetnya belajar, bukan berhasil. Selanjutnya, Sebenarnya sih agak insecure tadi ya, karena jujur ini pertama kali aku balik olahraga setelah aku punya anak. ikuti kisah perjuangan para finalis Top 10 Mother of the Year 2025 dalam episode karantina berikutnya.